pujian seperti Ustaz dengan suara. Jiwaku rindu
Mari kita berdoa. Kami berpuji dan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Pada malam ini kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji muliakan Engkau Tuhan, dan kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami semua di tempat ini, Bapa. Biarlah kami boleh diurapi, dikasih oleh Tuhan, agar firman yang kami dengar pada pagi malam hari ini untuk jadi kekuatan iman dan pengharapan kami pada Engkau Tuhan. Pakai hamba malam hari ini, urapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu itu. Kami ingin belajar, biarlah firman yang kami dengar nanti kami boleh dikuatkan, diperbaharui iman kami dari hari ke hari untuk menuju kesempurnaan seperti Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik, Bapa. Kami ingin belajar tentang kuasa salib-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami boleh mengerti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami dari hukum maut. Terima kasih Bapa. Berbirmanlah pada kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu. Salam dalam kasih dari Kristus. Kiranya memberkati dan memelihara dan menyertai kita. Pada malam hari ini sebenarnya bukan saya ya, Pak Alfred, tapi karena beliau dalam keadaan sakit, tadi siang datang ke tempat saya sana, minta tolong untuk menyampaikan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, saya katakan bisa saja sesuai dengan talenta
kita masing-masing. Memang kalau satu yang mendadak memang ya agak berat. Saya menyampaikan firman Tuhan ini kelihatannya mudah, tetapi agak sulit juga karena kita harus belajar. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan terus baca Alkitab dan belajar, ya, minta berapa Roh Kudus. Jadi tidak sembarangan. Teman-teman saya tuh dulu orang-orang pintar, ya. Waktu di IKE itu, ya, orang-orang pintar di secara terterbi dulu, terus bupati di nggak bisa menjadi Tuhan. Secara saya beritahu juga guru SMA SMK 1 itu orang pintar, ya. Guru teladan, tapi menyampaikan firman Tuhan nggak bisa waktu di pemuda. Jadi tidak sembarangan, itu harus memang harus ada talenta. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan belajar, ya. Judul pelajaran kita malam hari ini kuasa salibmu. Dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah. Memang ini berulang-ulang kali disampaikan. Ya tidak terbatas, ya. Kasih Allah itu begitu tinggi, begitu dalam, tinggi, lebar, panjangnya kasih Allah. Tidak terbatas. Melalui kuasa salib ini terbukti kasih. Kuasa salib ini melambangkan suatu penderitaan yang dihadapi manusia yang berdosa. Salib itu bentuknya vertikal dan horizontal, ya. Vertikal itu berarti bagaimana hubungan Allah dengan manusia. Allah mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Kalau manusia mencari Allah tidak mampu. Kenapa? Karena dibatasi karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah Maha Suci, sedang manusia berdosa. Tidak mungkin kita mencari Allah. Tapi Allah yang mencari manusia sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 tadi. Dalam begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dikaruniakannya dari surga firman Allah itu yang menjadi manusia, berinkarnasi dengan manusia, jadi manusia dan manusia Tuhan. Nah, jadi kuasa salib ini sangat besar. Kuasa jalan salib inilah Yesus berkorban, mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan umat manusia bagi yang percaya. Yang tidak percaya akan dihukum, yang percaya akan menerima keselamatan, hidup yang kekal selama-lamanya bersama Yesus. Nah, ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Jadi setiap orang yang percaya, yang tidak percaya akan beroleh hidup yang kekal. Jelas. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 2 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi satu-satunya jalan kebenaran hidup itu melalui Yesus, pengorbanannya dia, kuasa salib tadi di atas salib tadi. Kenapa? Tanpa pengorbanan Yesus di atas salib, dengan persembahkan tubuh dan darahnya, manusia tidak akan diselamatkan karena masih hidup di dalam dosa. Dosa itu pengorbanannya harus ada pengorbanan. Dulu pengorbanan orang mengampunkan dosa itu pengorbanan bakar persembahan ya, binatang, darahnya dipercikan di mesbah. Zaman dulu sebelum Yesus datang ke dunia. Nah, lambang pengorbanan ya, lambang penyucian. Tapi tidak cukup. Harus darah yang kudus, darah yang tidak bercacat celah, yaitu darah Yesus. Harus mati di atas kayu salib oleh karena kasih. Nah, kita belajar ya, ini melalui berbagai macam cara ya. Nabi, hakim-hakim, imam ya. Allah mau membawa manusia kembali kepadanya. Tetapi manusia tetap tidak mau kembali kepada Tuhan. Itu adalah kekerasan hati manusia. Namun Allah tidak menyerah terhadap penolakan manusia tersebut. Jadi Allah tidak menyerah terhadap penolakan manusia tersebut. Meskipun manusia itu keras dan hatinya, dia tetap mengasihi manusia, bahkan rela mati, bahkan rela memberikan anaknya ya, sebagai korban persembahan di kayu salib agar manusia beroleh keselamatan. Jadi Allah itu sudah dari zaman dulu ya, mengutus nabi, hakim-hakim dan imam-imam zaman dulu. Jadi manusia dengan kekerasan hatinya, dia tidak mau Tuhan. Merasa dirinya mungkin hebat, kuat, tidak menyadari bahwa dia ada anak, ada keterbatasan. Tetapi Allah tidak menyerah, tidak menyerah ya terhadap kekerasan hati manusia. Dia tetap menyerahkan anaknya ya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang tidak percaya tidak selamat karena dia tidak percaya, dia tidak beriman. Tapi orang yang percaya pasti diselamatkan, pasti tidak ada lagi yang salah. Mudah-mudahan saya masuk surga. Tapi orang Kristen bukan lagi yang mudah-mudahan. Amin. Pasti. Tapi itu berdasarkan respon pada diri kita masing-masing. Menjaga hidup yang benar di mata Tuhan sesuai dengan kebenaran hidup. Menjaga hidup kekudusan. Karena Tuhan Yesus katakan, kudus-kuduslah kamu, karena aku kudus, karena Yesus kudus. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, sudah ditebus di atas dan darahnya itu, dan kita percaya kita sudah dikuduskan. Nah, kalau kita sudah menerima keselamatan, kita sudah dikuduskan, mutiara yang kita miliki ini, Yesus kita miliki, jangan kita cemarkan dengan keinginan duniawi ini ya. Dalam Galatia 5 ayat 11 itu, karena kami tidak menyangka ya,
masuk penyembahan berhala, sihir, keseruan diri hati, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itu kehendak Allah. Kalau siapa yang melakukan itu tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, ini. Kemudian kita belajar dari Roma 3 ayat 25 sampai 26. Roma 3 ayat 25 sampai 26. Ada yang bawa kitab atau kita dengar baik-baik. Kristus Yesus telah dulunya ini semua manusia adalah orang berdosa, ya. Dulunya Roma 3 ayat 25 sampai 26. Ayat yang kelima, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat yang ke-6, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Jadi Kristus telah ditentukan, ya. Allah menjadi jalan perdamaian. Ya, jalan perdamaian mendamaikan kita dengan dirinya, dengan Allah itu sendiri. Karena Yesus itu kan, aku dan Bapa adalah satu. Memperdamaikannya dirinya dengan manusia melalui tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Jadi penebusan dosa itu tidak sembarangan, harus dengan tubuh yang kudus, darah yang kudus. Ya. Saya ingat pelajaran dulu dalam yang di protes nanti itu. Kalau sekali berapa ya? Jadi 36 kali misalnya, termasuk kalau memasukkan uang untuk menembus dosa. Apa itu benar? Maka itu protes betul-betul. Jadi kalau persembahan itu dipersembahkan untuk menembus dosa, masa uang harta duniawi bisa menembus dosa, maka itu pasti diprotes betul-betul. Jadi tidak ada manusia yang bisa menembus dosa selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah dia tidak berdosa, tubuh dan darahnya kudus. Contoh aja sekarang, kalau pakaian kita yang putih jatuh ke tempat yang kotor, ya, misalnya limbah atau tanah yang kotor, kita langsung cuci dengan air yang tidak baik, kotor, bisa bersih? Tidak bisa. Harus dengan air yang bersih, baru pakaian kita bisa bersih. Bagaimana mungkin manusia bisa menebus dosa, terus manusia bisa diselamatkan oleh perbuatan baiknya? Karena dari yang lain akan katakan harus banyak berbuat baik, banyak berbuat baik. Berbuat baik itu memang harus, karena Tuhan Yesus terlebih dulu berbuat kebaikan, bahkan mati di atas kayu salib. Karena kasihnya perbuatan yang mulia, tetapi tidak jaminan perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik manusia tidak menyelamatkan. Bukan berarti kita percaya itu tidak boleh berbuat baik, bukan. Harus berbuat baik karena Yesus terlebih dulu berbuat kebaikan terhadap saudara dan saya.
darah Kristus, kuasa salibnya tadi. Dan dalam Yesus itu ada kuasa ilahi. Ya, ada kuasa Allah itu sendiri di dalam tubuh Yesus. Jadi pengorbanan di atas kayu salib ialah untuk membenarkan bahwa orang-orang yang percaya, supaya orang-orang yang berdosa itu diselamatkan. Memang Allah katanya ini untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah yang menunjukkan keadilannya kepada manusia, supaya nyata bahwa ia benar, dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi masa dulu Allah itu ya, membiarkan dosa-dosa terjadi kan dahulu pada masa kesabarannya ya. Tapi sekarang kita menerima keselamatan ya, ia adil kepada kita, supaya kita masuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak ragukan lagi bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kita, dan kita pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan. Ini yang perlu kita renungkan, kita simpan dalam hati kita, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita untuk jadi saksi, menyampaikan berita tentang kuasa salib ini, keselamatan ini, melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah berkorban mati di atas kayu salib untuk umat manusia. Bagi yang percaya pasti diselamatkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan malam hari ini ya. Kemudian untuk menyelamatkan kuasa salib, untuk mengalami kuasa salib Kristus yang menyelamatkan kita, harus mengerti beberapa hal. Jadi mengerti tentang kuasa salib dalam hidup kita. Saya kira itu dapat saya sampaikan ialah firman yang kita pelajari dalam malam hari ini, dari kekuatan iman dan pengharapan kita, agar kita tetap kuat, teguh, dan tetap menjadi saksi dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya undang Ibu yang tadi membantu untuk kita memuji Tuhan. Salibnya.
dan belajar tentang firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kasih-Mu itu besar dalam kehidupan. Engkau sudah persembahkan tubuh dan darah-Mu di atas kayu salib untuk menyucikan dan mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami boleh dibenarkan dan kuasa darah yang kudus itu. Kami nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, dan kami boleh masuk dalam kerajaan dan menerima mahkota kehidupan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu, kuasa salib-Mu yang mengubah hidup kami. Dulu kami harus dihukum karena pelanggaran dan dosa kami. Kami tidak hidup dalam pertobatan, belum mengenal Engkau sungguh-sungguh. Tapi sekarang kami sudah mengenal kasih-Mu, sudah mengenal kuasa salib-Mu, darah-Mu yang kudus itu untuk menebus dan mengampuni dan menyucikan kami. Kami patut bersyukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa, atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh diselamatkan oleh kuasa darah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami bersama di tempat ini dan keluarga kami di mana berada. Engkau lawat kami semua, keluarga kami. Engkau pelihara, Kau sertai kami. Dan Kau juga berikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang kepada kami semua. Engkau juga curahkan berkat tingkap-tingkap langit kepada kami. Engkau juga berkati celah usaha dan pekerjaan kami. Engkau juga berkati anak cucu kami dan keluarga kami, rumah tangga kami. Kami percaya dalam situasi dan kondisi ekonomi yang akan menghadapi inflasi dan deflasi. Kami percaya Tuhan memelihara kami, Tuhan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seperti dunia. Tuhan selalu bersama dengan kami, situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi dalam dunia ini. Sekarang ini kami selalu bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik untuk kami. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan dulu depan. Silakan. Kita kembali untuk kepala dan berdoa. Kita akhiri pada kita sore menjelang malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin seluruh rangkaian acara ibadah kami sore menjelang malam hari ini. Kau telah memberikan yang terbaik bagi kami sekalian, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan berkenan memulihkan kami semua, sehingga kami semakin giat untuk belajar, untuk mendalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin Bapa, Kau berkenan menyertai istirahat kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh melepaskan lelah kami dengan tenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan